Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya di tempat kita ini kita mengkaji dan membahas satu kitab akidah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dan walhamdulillah bi'aunillah wa taufiqihi, dengan pertolongan Allah dan taufik darinya, kita sudah menyelesaikan mungkin setengah dari buku ini ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu bab dalam masalah akidah, yaitu tentang iman. Beliau sebutkan iman itu ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota tubuh dan keyakinan dalam hati. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Jangan lupa ya. Ini pembahasan penting dan diantara pokok ahli sunnah. Jadi beliau mengucapkan atau mengatakan di sini pengertian tentang iman di sisi ahli sunnah, dan ini disepakati sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan kesepakatan para ulama, bahwa iman itu pengucapan dengan lisan, amal dengan anggota tubuh, dan harus ada keyakinan dalam hati. Dan iman bertambah dan berkurang. Ya, ini harus ada. Tidak seperti sebagaimana keyakinannya orang-orang Murji'ah yang ekstrimnya, mereka mengatakan iman itu cukup dengan hati saja. Ya, ini orang-orang Jahmiyah. Kalau iman dengan hati saja, dikatakan seorang itu mukmin cukup dengan hatinya saja mengimaninya, maka kita katakan Fir'aun apa? Mukmin. Ya, karena Fir'aun dari lisan tidak ada, apalagi dengan amalannya, ya, tapi hatinya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akui bahwa Nabi Musa benar, tapi tidak mau mengucapkan, apalagi beramal dengan itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya, itu Fir'aun dan tentaranya mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Tapi hati mereka Allah bahasakan istaiqanat. Tahu artinya istaiqanat? Dari kata yakin. Perhatikan ya, Allah yang bahasakan bahwa yakin dengan seyakin-yakinnya. Berarti ada kan dalam hati. Iya. Tapi tidak mau beriman dengan lisannya dan amalannya. Kenapa? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan kesombongannya. Jelas? Nah, sebagian orang-orang Murji'ah juga mengatakan, ini orang-orang Asy'ariyah dan semisal mereka, bahwa iman cukup dengan lisan. Walaupun dalam hati tidak ada dan anggota tubuhnya tidak mengamalkannya, cukup dengan lisan dia mengatakan la ilaha illallah atau saya beriman kepada Allah, cukup dia dikatakan mukmin. Maka kalau ini iman di sisi kalian, maka orang-orang munafik apa? Ya, mukmin. Orang munafik jangankan dengan lisan, dengan amalan pun mereka amalkan. Salat juga bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau datang orang-orang munafik kepada Muhammad, pasti mereka akan mengatakan kamu adalah Rasul Allah. Perhatikan, ada pengakuan dengan lisan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Allah katakan wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun.
Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah bersaksi bahwa mereka dusta dalam ucapannya. Ya. Makanya Allah katakan mereka dalam neraka yang paling keras siksaannya. Fid-darkil asfali minan nar. Kenapa? Karena dalam hati tidak ada. Ya, itu pun beramal cuma ingin dilihat saja. Kan? Makanya jihad mereka tidak mau keluar. Kalau sholat mau bermakmum di belakang Nabi SAW. Supaya dibilang oh ini dia muslim, berada di barisan sahabat. Ternyata untuk menyebarkan fitnah, memporak-porandakan barisan sahabat. Nah, mereka lah semua yang menyebarkan Aisyah berzina. Ya, itu orang munafik. Itu tujuan mereka. Makanya tidak dikatakan mereka itu mukmin walaupun ada dengan lisan. Jelas ya? Makanya pengertian iman di sini yang disebutkan ini memang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan ayatnya ya, ada dalam Al-Quran. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga kembali, beliau katakan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ini juga harus diimani oleh seorang bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Beliau rahimahullah tidak menyebutkan dalilnya bertambah dan berkurang. Ya kan? Ada dalam buku antum, tidak ada kan? Yang beliau sebutkan hanya ayat dan hadits yang menjelaskan tentang iman itu adalah ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota tubuh dan keyakinan dalam hati. Ayat yang disebutkan ayat apa? Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din. Ikhlas ini amalan apa? Hati. Berarti perwakilan untuk bahwa iman itu dalam hati. Wa yuqimus shalah. Salat amalan apa? Anggota tubuh. Iya. Wa yutuz zakah. Amalan harta. Iya. Kata Allah di akhir ayat wa dzalika dinul qayyimah. Itu semua adalah agama yang lurus. Itu semua adalah iman dan agama yang lurus. Dalam hati, amalan dan anggota tubuh dan ada pengucapannya. Iya. Iya. Semuanya itu salat kan bukan cuma anggota tubuh juga. Bukan cuma sekedar anggota tubuh, suku sujud. Ada ucapan, takbir. Ya, dan itu semua bagian dari iman. Paham ya? Disebutkan hadits. Apa haditsnya? Iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Bid'un wa sab'una syu'bah. 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tingginya syahadat la ilaha illallah. Ini apa? Lisan. Iya. Wa adanaha imatatul adani tariq. Dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa? Anggota tubuh. Lanjutannya beliau tidak sebutkan. Lanjutan haditsnya wal haya'u syu'batun minal iman. Hati malu, rasa malu adalah bagian dari iman. Di mana tempatnya malu? Hati. Berarti semua itu bagian dari iman. Ucapan, amal dan hati. Faham ya? Itu dalilnya. Makanya antum harus tahu ini pendalilannya di mana. Makanya tidak sembarang beliau letakkan dalil. Ya, itu semua ada makna di situ, ada pendalilan di situ. Jelas ya? Baru di bawah ternyata ada beliau sebutkan. Ya. Faja'alal qawla wal amal minal iman. Wa qala ta'ala fazadathum imana. Itu ayat yang beliau pakai untuk menjelaskan iman bertambah. Tidak ada yang menjelaskan iman berkurang. Paham? Jelas ya? Dalam Al-Quran kata Allah fazadathum imana. Bertambah iman mereka. Liyazdadu imana. Dalam surah Al-Fat ayat 4. Agar bertambah iman mereka. Ini dalil bahwa iman apa? Bertambah. Kalau antum ditanya, mana dalilnya berkurang? Tidak ada dalam Al-Quran. Dalilnya adalah dalil yang menyebutkan iman bertambah. Kalau iman itu bertambah berarti apa? Bisa berkurang. Paham? Bisa difahami? Nah sekarang ketika Allah katakan, ini ayat surah At-Taubah ayat 124. Ya. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Di awal surah Al-Anfal. Orang-orang yang beriman itu, mukmin itu adalah orang-orang yang ketika disebut Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Kata para ulama, berarti sebelum mereka membaca Al-Qur'an, sebelum mereka membaca ayat-ayat Allah, ya, imannya pada waktu itu berkurang.
Tidak sebagaimana setelah mereka membaca ayat-ayat Allah. Tidak sebagaimana mereka sebelum dibacakan ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah. Berarti sebelum dibacakan ayat Allah kurang. Paham maksudnya? Di situ pendalilannya. Ketika menerima penambahan, berarti sebelum tertambah itu berkurang. Berarti menerima tambahan, berarti bisa menerima pengurangan. Paham ya? Nah, dari ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, saya sudah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu. Disinilah letak kesesatan orang-orang khawarij. Ya, kenapa mereka mengkafirkan orang? Karena mereka menganggap iman itu kutlah wahidah, satu bagian. Satu bagian. Di sisi ahli sunnah, iman itu bukan satu bagian saja, tapi dia yatajazza wa yataba'at, terbagi-bagi. Dalam artian, iman itu ketika seorang itu bermaksiat, mukmin yang bermaksiat, di sisi ahli sunnah, iman mereka berkurang. Paham? Ada yang keluar dari iman mereka. Bagaimana besarnya? Sesuai dengan apa? Kadar dosa yang mereka lakukan. Tapi imannya masih tinggal. Setiap bermaksiat, imannya keluar. Setiap berdosa, imannya keluar. Tetap ada yang tinggal, selama bukan kekufuran yang mereka lakukan. Paham? Jelas? Jadi di sisi ahli sunnah, iman itu terbagi-bagi. Berkurang, bertambah, berkurang, bertambah. Di sisi orang khawarij, iman itu kutlah wahidah. Satu bagian, satu kesatuan. Ketika berkurang dengan maksiat, maka di sisi orang-orang khawarij harus keluar semua. Karena tidak bisa terpisah dengan sebagiannya. Keluar sebagian harus ikut semua. Harus keluar semuanya. Berarti keluar semua iman. Maksudnya apa? Apa artinya? Kalau iman habis, keluar semua. Kafir. Makanya jangan heran kenapa mereka membunuh orang-orang yang bermaksiat. Nah, ini akarnya sebenarnya di sini. Makanya kalau kita membahas orang-orang khawarij itu banyak sisi, puluhan sisi. Belum dari sisi ya pemaknaan jihad di sisi mereka salah. Ya, tetap ini akarnya di sini. Kenapa mereka mengkafirkan? Ya, di luar dari kelompok mereka mudah mengkafirkan orang yang bermaksiat. Ketika ditanya, yang kalian bunuh itu orang Muslim? Tidak, mereka bermaksiat keluar dari Islam. Ya. Tapi di situ ada satpamnya yang tidak ikut apa-apa, tidak bermaksiat, sama kafir juga. Kenapa? Tidak mengingkari kemungkaran. Habis semua. Ini akarnya, karena mereka menganggap iman itu satu bagian. Makanya ahlu sunnah menetapkan sebagaimana dalam Al-Quran, iman itu bertambah dan berkurang. Nah, sama orang Murji'ah, lawannya orang-orang Khawarij yang tadi mengatakan iman cukup dalam hati, sebagian mereka iman mengatakan iman itu cukup dengan lisan. Mereka juga menganggap iman apa? Satu kesatuan. Ketika bermaksiat orang, ya, seorang mukmin bermaksiat, di sisi orang-orang Murji'ah, imannya tidak ada yang keluar, tetap. Paham? Paham ya? Karena satu bagian iman itu di sisi orang Murji'ah. Jadi di sisi orang Murji'ah tidak membahayakan sama sekali iman itu satu dosa. Atau saya ulangi, di sisi mereka dosa apapun, besar atau kecil, sama sekali tidak membahayakan iman seorang. Jadi tidak berkurang imannya walaupun dia dosa, tetap imannya sempurna. Jadi sama saja Abu Bakar As-Siddiq dengan yang lain. Orang yang rajin ke masjid dengan yang tidak. Selama dia ucapkan sudah iman, mukmin sejati, kamilul iman, sempurna imannya. Paham? Nah, makanya di sisi orang-orang Khawarij, orang Murji'ah kafir. Iya kan? Orang-orang Murji'ah bergampangan dengan dosa karena menganggap dosa tidak membahayakan iman sama sekali. Orang Khawarij ekstrim. Satu kali berdosa habis imannya. Ya. Tapi di sisi orang-orang Khawarij, kita yang di pertengahan dikatakan Murji'ah. Karena kita menganggap tidak kafirnya orang yang berbuat dosa. Paham? Di sisi orang Murji'ah kita Khawarij. Kenapa? Karena kita menganggap dosa itu membahayakan iman. Ini bahaya kalau tidak paham di sini. Itu indahnya ahli sunnah. Dan ini saya sudah jelaskan juga bahwa Ibnu Qayyim mengatakan tidaklah syaitan itu ketiga, ya, menyesatkan manusia kecuali memiliki dua senjata. Yang pertama, imma di dalam penyesatan ekstrim gulu dalam sesuatu atau kurang dalam melakukan sesuatu. Ini senjata syaitan. Kalau bukan ekstrim, menyepelekan. Makanya coba antum lihat seluruh ibadah, ambil zikir misalnya. Ya kan? Zikir, ibadah. Syaitan ada senjata dua di situ. Ada orang berzikir, ekstrim dalam berzikir, sampai gila. Ya kan? Sampai nggak terbanting-banting atau apa, dia anggap dirinya zikir. Ya, itu ekstrim. Ada juga orang yang memang tidak mau berzikir. Ya, ada orang yang ekstrim, ada juga yang menyepelekan zikir. Tapi Islam di pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami menjadikan
Kalian Islam, umat yang di pertengahan. Oleh karena itu ahli sunnah tidak menggambarkan kecuali Islam yang sebenarnya. Ahli sunnah di pertengahan sebagaimana Islam di pertengahan. Paham? Ya. Jadi mereka bukan hal yang baru datang. Ya. Tidak usah dengarkan ocehan orang yang mengatakan Salafi Wahabi apa itu baru. Kita juga tidak tersinggung dengan itu. Ya. Kalian katakan Wahabi itu siapa kalian sebut Wahabi? Kalau kalian katakan Wahabi itu yang mengkafirkan orang, membom sana sini, kami perangi mereka, kami berlepas diri dari itu. Tapi yang memerangi orang-orang Khawarij itu pemerintah ya. Pemerintah. Makanya Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij yang memberontak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Diperangi oleh pemerintah. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan negara, bukan kita. Itu tugas pemerintah. Paham ya? Ya. Tapi kalau kalian mengatakan, oh ini gelar-gelar yang disematkan kepada ahli sunnah, yang kalian inginkan adalah orang yang berpegang teguh dengan jalannya Nabi SAW dan para sahabat, tidak mengapa. Kami bagian dari itu. Karena yang disebutkan itu nama, ingatin kaidah ya, nama tidak akan pernah merubah hakikat. Itu nama tidak pernah akan berubah hakikat. Mau kalian katakan mau kalian katakan bunga, mau kalian katakan bagi untung, mau kalian katakan profit atau apa, selama itu riba. Tidak merubah namanya, hakikatnya tidak berubah, nama tidak berubah hakikatnya. Kalian mau namakan apapun dia, kalian mau namakan dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, selama itu kebenaran, maka tidak merubah hakikatnya, itu tetap kebenaran. Baik, maka ini iman ya. Dan ini sekali lagi disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Baik, kemudian beliau lanjut, beliau berkata, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan wa yajibul imanu bikulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahha bihi an-naqlu anhu fima syahadnahu aw ghaba anna na'lamu annahu haqqun wa sidqun wa sawa'un fi dhalika ma aqalnahu wa jahilnahu wa lam nattali' ala haqiqati ma'nahu mithla haditsil Isra'i wal Mi'raj wa kana yaqadatan la manaman fa inna Quraisyan angkarathu wa akbarathu wa lam tunkirul manamat. Masya Allah. Setelah beliau menjelaskan tentang iman, apa itu iman, pengertiannya, walaupun beliau tidak singgung orang-orang yang beliau tidak sebutkan kelompok-kelompok yang tersesat dalam masalah iman, tapi ini sudah cukup isyarat ya. Sudah cukup menjadi isyarat bahwa beliau mengisyaratkan bantahan kepada orang yang menyelisihi ini. Jadi beliau sebutkan tentang iman. Di antara bentuk keindahan buku ini, kerapian dalam susunan. Makanya setelahnya beliau sebutkan di antara perkara-perkara yang wajib diimani. Apa saja? Jelas ya? Apakah seorang itu hanya cukup mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada takdir, saya beriman kepada Rasul? Bukan itu saja. Banyak hal-hal yang harus diimani. Jadi beliau sebutkan contohnya. Dan ini di antara bentuk konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Jelas ya? Kata beliau, wa yajibu, dan wajib mengimani semua apa-apa yang Nabi khabarkan. Kalau Al-Quran jelas kan? Al-Quran jelas. Mengingkar satu huruf dalam Al-Quran, jangan satu surah. Satu huruf dalam Al-Quran, sepakat. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian sahabat. Ada dari Ali bin Abi Thalib, ada dari Abdullah bin Mas'ud. Sepakat, seluruhnya keluar dari Islam. Mengingkari satu huruf dalam Al-Quran. Apalagi kalau mengingkari satu ayat. Apalagi satu surah. Sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mempunyai mushaf sendiri. Surah At-Taubah tidak ada. Dengar? Surah At-Taubah tidak ada. Kenapa? Karena di dalam ada penyebutan Abu Bakar As-Siddiq. Di mana penyebutan Abu Bakar As-Siddiq? Di dalam mana namanya? Tidak ya? Yaitu ketika disebutkan dalam kisah ketika beliau dikejar oleh orang-orang Quraisy, beliau dan Abu Bakar As-Siddiq masuk di dalam goa, kemudian kata Allah di situ, id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika seorang nabi itu mengatakan kepada temannya, jangan engkau bersedih, Allah bersama kami. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu ketika dikejar masuk di dalam goa, beliau sembunyi di dalam, kemudian di atas gua itu orang-orang Quraisy.
Dalam kisahnya Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mereka tunduk melihat kaki mereka, kita akan terlihat." Abu Bakar sudah takut radhiyallahu anhu. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, "Ya Abu Bakar, ma dhunnuka bitsnain wallahu thalithuhuma." Bagaimana perasaanmu tentang dua orang, Allah yang ketiga? Baru beliau tenang. Nah, itu ayat dalam Al-Quran menyebutkan, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, walaupun tidak disebut namanya tapi jelas. Baik, jadi mereka sebagiannya menghapus itu, tidak ada surat Taubah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wajib mengimani semua apa yang Nabi khabarkan. Ya, sekarang beliau bahas khabar tentang Nabi. Ya, khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini sebenarnya isyarat kepada ahlul bid'ah. Walaupun beliau tidak sebutkan, tapi sudah isyaratkan di situ bahwa kita harus tahu, ya, pokok atau usul akidah ahlul bid'ah itu satu dan sama saja sebenarnya mereka, yaitu apa? Di antara landasan mereka mendahulukan akal daripada nakal. Nakal itu Al-Quran dan Sunnah. Paham? Ya, makanya kita tidak heran kenapa mereka terjatuh dalam asma wa sifat, dalam takdir, dalam ini, dalam itu. Kenapa? Karena memang prinsip mereka, asal mereka landasannya apa? Mendahulukan akal. Dan ini yang diterwaris sampai sekarang. Coba untuk melihat yang, ya, tapi saya tidak sarankan untuk rajin-rajin lihat. Bahaya, nanti melengket jadi syubhat. Ya, mereka ceramah sana sini mengatakan, mereka sebutkan hadis tentang Nabi menyebutkan yanzil rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya, Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir. Kata mereka, tidak mungkin ini. Iya, Nabi mengatakan Allah turun seperti malam terakhir setiap malam, tidak mungkin karena ada yang masih siang. Iya, antum bingung kan juga? Nah, coba perhatikan, dia pakai akalnya. Ya, Nabi katakan, antum tahu ikhwan, hadis tentang nuzul bahwa, iya, Allah turun langit dunia bukan 1, 2, 3, 4, puluhan sahabat yang meriwayatkan hadits itu. Yang melahirkan apa? Mewujudkan apa? Keyakinan, bukan keraguan. Kalau satu orang sahabat mungkin, walaupun itu kita katakan tidak mungkin sahabat berbohong. Selama hal itu sah dari Nabi SAW, walaupun satu orang sahabatnya, kita terima. Jelas ya? Apalagi ini subhanallah, puluhan sahabat yang meriwayatkannya bahwa Nabi bersabda, Allah turun di sepertiga malam terakhir setiap malam di langit dunia. Mereka apa? Menolak. Pakai akalnya. Turun. Sana siang. Ya, apa ya? Nah, di sana malam, sana siang. Bagaimana? Tanya mereka itu, bagaimana keyakinan kalian tentang kudrah Allah? Bagaimana keyakinan kalian tentang kemampuan Allah? Jawab dulu itu. Baru kita jawab tentang hadits ini. Ya, apakah kalian meragukan kemampuan Allah? Atau di sisi kalian kemampuan Allah terbatas? Ya. Ataukah kalian menganggap Allah tidak mampu untuk itu, sehingga memaksa kalian untuk memalingkan haditsnya, ya, serong kanan serong kiri, memaknakan sebagaimana apa yang kalian inginkan sesuai dengan hawa nafsu? Ya, ini bentuk diantara kata para ulama, diantara bentuk kekurang ajaran terhadap nas, ya, terhadap wahyu yang kedua. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini bersinggung di sini. Ya, karena memang Ibnu Qudamah itu hidup di zaman ahlul bidah banyak. Makanya buku-buku yang dikarang itu menyinggung mereka. Ya, jelas ya? Dan ini subhanallah di antara bentuk konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usul Tsalatsah menyebutkan 4 konsekuensi, 4 keharusan, ya, syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Beliau rahimahullah menyebutkan dalam Al-Usul Tsalatsah 4. Ada menyebutkan 10, lebih dari itu 15, tapi kata para ulama semuanya benar, tapi kembali kepada 4 perkara ini. Berkumpulnya pada 4 perkara ini. Ini kesimpulannya. Yang pertama, kalau betul-betul kita bersyahadat, konsekuensi pertama, kata beliau rahimahullah, ta'atu fima amara, mentaati perintahnya. Percuma bersyahadat kalau, ya, melanggar perintah-perintah Nabi SAW, meninggalkan perintah-perintah, terjatuh ke dalam apa yang beliau larang. Jelas ya? Itu kita belum melakukan konsekuensinya. Ya. Yang kedua, ta'atu fima amar,
wajtinabu ma bi manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Ya. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Nah, ini yang ketiga. Membenarkan apa yang beliau khabarkan semua. Nah, ini sini terjatuh ulul bidah. Mungkin kalau maksiat, mereka ahli taat mereka. Ya. Sampai mereka subhanallah, ya. Ya. Maksiat mereka tinggalkan. Tapi yang ketiga, hawa nafsu di situ. Ya. Akal yang mereka dahulukan daripada kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mereka sami'na wa ata'na. Mereka anggap diri mereka sudah sami'na wa ata'na. Padahal kalau mereka faham kalimat itu sami'na wa ata'na, tidak seperti itu yang kalian lakukan. Kalian itu sami'na wa asayna. Iya, kami dengarkan hadis itu, tapi kami tidak lakukan apa yang Nabi khabarkan itu. Kami tidak mengimani sebagaimana Nabi khabarkan. Makanya Imam Syafi'i berkata, kalau mereka betul-betul mengambil ucapan Imam Syafi'i ini betul-betul, ya, Ibnu Qudamah sudah sebutkan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasul. Saya beriman kepada apa yang Nabi bawa, Rasul bawa. Iya. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang Rasul inginkan. Jadi bukan sebagaimana keinginan kita, sebagaimana yang Rasul inginkan. Jelas ya? Kalau ini mereka baru sebagaimana yang mereka inginkan. Baru dengar, tapi belum wa ata'ana. Baik. Ini yang beliau singgung di sini. Jadi di antara konsekuensi syahadat, yang keempat apa yang keempat? Yang keempat, wa alla yu'badullah illa bima syara'. Nah, konsekuensi yang keempat yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini di antara konsekuensi syahadat. Ini beliau singgung ya. Kata beliau, wajib mengimani semua apa yang Nabi khabarkan. Ya, karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya melainkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Berarti apa yang beliau ucapkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus dibenarkan juga sebagaimana kita membenarkan Al-Qur'an. Ya. Wa sahha bihi naqlu, dan telah sahih penukilannya. Ini beliau isyaratkan bahwa tidak semua apa yang disandarkan kepada Nabi SAW itu sahih. Ya, jadi disandarkan kepada Nabi apa yang Nabi khabarkan dan sahih. Sahih yasihu sahihan. Ya. Ya. Karena Nabi sudah mengisyaratkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ini juga hadisnya puluhan sahabat yang meriwayatkannya, mutawatir. Ya, tidak boleh berdusta atas nama Nabi SAW. Itu sudah ada isyarat bahwa akan ada orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Ada rawi, kalau antum belajar mustalah hadis, namanya Ibn Abi Maryam. Ini ma'ruf dalam ilmu mustalah. Dia ini yang suka buat hadis dalam keutamaan amalan. Ya, kalau kita bahasakan Arabnya, fadailul a'mal. Ya. Antum kalau sebut fadilah amal langsung tertuju kepada satu. Tidak. Itu umum. Fadailul a'mal artinya keutamaan amalan. Jadi dia ditanya, kenapa kamu suka palsukan hadis? Jawabannya satu, supaya orang semangat beramal. Ya, dia akui bahwa ini hadis saya palsukan. Ya, ditanya. Makanya kalau ada hadis rawinya dalam rantai periwayatannya ada Ibn Abi Maryam, sudah langsung pasti lemah. Ini pendusta. Ya, dengan tujuan ingin agar orang semangat beramal. Jelas ya? Ya. Tujuannya bagus, niatnya bagus agar orang semangat beramal, tapi jangan seperti lilin. Ya kan? Mau menerangi orang, dia pun terbakar. Ya, dia ingin orang itu beramal, tapi dia terjerumuskan dirinya ke dalam dosa besar. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya, Allah menjadikan ada rijal. Ya, ada sekelompok. Ada sebagian kaum yang Allah pilih yang memeriksa hadis-hadis itu dan menyampaikannya kepada umat. Itulah mereka, Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Darqutni. Ya, ini orang-orang ahlul ilal namanya. Ahli cacat hadis.
Iya. Jelas ya? Sampai Imam Muslim mengatakan Imam Bukhari, engkau lah dokternya hadits. Jelaskan kepada kami cacat-cacat hadits. Engkau adalah dokternya hadits. Ustadzul ustadzin, gurunya para guru hadits. Ini Imam Muslim mengucapkan di depan gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau lemahkan hadits, pegang itu. Bukan kita katakan ucapan mereka wahyu, tapi mereka sudah meneliti hadits itu, memeriksa. Bahkan belum mereka periksa. Kata para ulama ini mereka, dan itu dari ahli hadits itu cuma hitung jari saja. Tidak semua ahli hadits jago dalam masalah cacat-cacat hadits. Tidak semua. Betul, para salaf itu banyak. Para pendahulu-pendahulu kita yang soleh itu banyak. Tapi yang mumpuni dalam masalah cacat-cacat hadits itu hanya beberapa orang saja. Orang-orang tertentu memang. Sampai seorang ulama di zaman Imam Bukhari bermimpi, Imam Bukhari membersihkan lalat di sekitarnya. Ternyata takwil mimpinya adalah Sahih Bukhari. Beliau bersihkan cacat-cacat hadits, jadilah Sahih Bukhari. Yang sudah beliau saring hadits itu semuanya sahih. Sahih Bukhari. Jelas ya? Taib. Para ulama mengatakan mereka itu seperti orang yang kerja di bank. Sorrof namanya. Pegang uang palsu. Tidak usah diperiksa, cuma pegang palsu ini. Seperti itu. Mereka belum periksa, dengarkan saja. Qala hadatsana fulan an fulan an fulan. Oh ini dhaif. Tidak ada. Dhaif di dalamnya ada fulan. Ini fulan ini saya sudah periksa hafalannya lemah. Ini dhaif. Atau kadang mereka mengatakan ini tidak ada kami hafal dari guru-guru kami sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadits ini. Belum diperiksa rantai periwayatannya, baru didengarkan haditsnya sudah mengatakan lemah. Jelas ya? Taib. Makanya disyaratkan di sini bahwa itu harus sahih. Harus sahih. Dan ini banyak, kawan. Apalagi dalam masalah akidah juga ada. Bukan cuma dalam masalah fikih, fadilah amal, tidak. Tapi dalam masalah akidah pun ada. Apalagi kadang dibuat oleh orang yang ta'assub mazhab. Ada hadits pernah dengarkan, mungkin tak pernah antum lihat baca ya. Ada hadits begini. Nabi bersabda, "Sayakunu fi ummati rajulun yuqalu Muhammad bin Idris wa huwa adurru min iblis." Nabi mengatakan akan ada nanti di umatku yang bernama Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Dia adalah orang yang lebih berbahaya daripada iblis. Antum harus yakin ini harus lemah. Tidak boleh antum ragu. Dari mana Nabi tahu akan ada orang yang namanya Imam Syafi'i? Kita tahu berapa ratus tahun jaraknya. Ini dibuat oleh orang yang ta'assub mazhab. Ternyata yang buat adalah orang yang ta'assub kepada Imam Syafi'i. Imam Malik. Supaya orang kembali kepada mazhab Imam Malik, dibuat seperti itu. Supaya orang tinggalkan mazhabnya Syafi'i. Ada juga orang yang ta'assub dengan mazhab Abu Hanifah, buat juga hadits palsu, menjatuhkan yang lain. Itu kalau cukup sekedar Nabi mengatakan langsung kita akan ini sahih, bahaya itu seperti itu. Ini pentingnya belajar. Karena kadang sebagian orang memang begitu. Yang penting dia lihat ada Nabi di situ, katakan saya salah, sudah ambil. Pungut. Tidak semua disarankan kepada Nabi itu benar. Wa sahhabihi naqlu anhu. Benar penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma syahadnahu aw ghaba anna. Masya Allah. Perhatikan ucapan Ibnu Qudamah. Apa yang Nabi khabarkan dan sah dari Nabi penukilannya, baik yang kita lihat sendiri atau yang kita tidak lihat. Faham? Baik yang kita lihat sendiri, misalnya ada yang bisa sebutkan contohnya, apa yang antum lihat sendiri dan itu Nabi khabarkan dari 14 abad yang lalu. Maulid. Nabi itu maulid. Sekarang pertanyaannya begini, apa yang antum tahu hadits yang Nabi khabarkan tentang akan yang terjadi yang sekarang antum sudah lihat? Itu yang dimaksud Syekh. Banyak, betul. Sayati ala nasi aqwamun yastahilluna al-harir. Akan ada satu kaum di kalangan umatku, belum ada. Yang menghalalkan sutra dan musik. Hadits yang lain, sinfar min ahlin nar lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang saya tidak pernah lihat. Tidak ada di zaman Nabi. Akan ada nanti.
Satunya qaumun ma'ahum siyatun, satu kaum yang bersamanya di tangannya ada cambuk-cambuk memukul manusia. Ini kata para ulama maksudnya adalah akan ada pimpinan-pimpinan yang zalim. Pimpinan-pimpinan negara yang zalim, mengambil harta rakyatnya, mendolimi, menyiksa. Itu dari di zaman Nabi. Di zaman Nabi pimpinannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal Umar bin Khattab. Orang yang adil semua. Nah, di akhir zaman akan muncul. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun. Penduduk neraka yang golongan kedua yang saya tak pernah lihat adalah perempuan kasiyatun, berpakaian, ariyatun, tapi telanjang. Ini dua maknanya. Ariyat, telanjang itu dua maknanya. Yang pertama, pakaiannya ada tapi tembus dari luar, tipis. Paham? Yang kedua, pakaiannya ada tapi ketat. Auratnya pun tembus juga dari luar. Ini dua. Jadi kadang ada yang longgar tapi tipis. Longgar tapi ya transparan. Ada juga yang tebal kainnya tapi ya taulah tum. Sering lihat. Musibah itu ya. Itu muncul betul. Nah ini yang maksudnya. Apa yang Nabi khabarkan syahadnahu yang kita sudah lihat, Allah ba'anna. Apa yang kita tidak lihat? Yang kita belum lihat. Semuanya dikhabarkan. Sekarang antum saksikan tidak peristiwa Isra Mi'raj? Ya? Antum saksikan peristiwa Isra Mi'raj? Tidak. Ghaibna. Gaib dari kami. Nah ini semua diimani. Yang dilihat dan yang tidak dilihat. Yang kita saksikan atau yang kita tidak saksikan. Iya. Antum lihat kejadian Nabi khabarkan bahwa malaikat maut meninju mata Nabi Musa meninju matanya malaikat maut. Lihat kejadiannya? Tidak. Tapi Nabi kabarkan. Ini contohnya nanti disebutkan di sini. Ya. Yang seperti ini ahlu bidah ingkari. Kenapa disebutkan contohnya nanti dua? Isra Mi'raj dan hadits Nabi Musa meninju mata malaikat maut. Itu ditolak oleh ahlu bidah. Tujuannya bagus, ingin mensucikan Nabi Musa, ingin mensucikan malaikat. Jangan pakai hawa nafsu di sini. Tidak masuk akal. Masa Nabi Musa meninju malaikat, matanya keluar? Jangan lihat haditsnya, lihat siapa yang khabarkan. Lihat siapa yang khabarkan. Nabi Sallam yang berucap dengan wahyu. Imani saja apapun yang disebutkan di situ. Selama itu sah dari Nabi, sudah imani. Itu ya satu. Kalau kita bantah dengan riwayat, oke, sekarang kita bantah dari sisi periwayatan. Apakah memang tidak masuk akal sebagaimana kalian katakan? Lihat, apa sebabnya Nabi Musa meninju? Karena malaikat maut datang dalam bentuk wujud manusia. Secara tabiat manusia ada yang menyerahkan nyawanya begitu saja, pasti bela diri. Ya. Jelas ya? Baik, nanti akan disebutkan. Jadi, apa yang kita lihat dan apa yang gaib dari kami, dari kita. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Kita yakin bahwa itu benar dan jujur. Subhanallah. Ini yang sulit di sini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadits yang beliau dengarkan dari Nabi, beliau katakan, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Masya Allah. Beliau puji dulu Nabi sallallahu telah mengkhabarkan kepada aku seseorang, itu Nabi sallallahu dan dia adalah shadiqul masduq. Jujur ucapannya dan masduq, dibenarkan apa yang dia ucapkan. Baru boleh sebutkan haditsnya. Itu ternyata tentang penciptaan manusia di dalam rahim. Sengaja boleh sebutkan seperti itu kata para ulama. Sengaja supaya kalian percaya apa yang saya sampaikan. Karena ini perkara gaib. Ya. Nabi boleh sebutkan. Saya dengarkan Nabi mengatakan manusia diciptakan dari setetes mani. Kemudian asal itu menjadi segumpal daging. Kemudian ketika sudah ada tulang belulangnya berbentuk, Allah tiupkan kepadanya 4 perkara. Ditiupkan ruh, rezekinya, ajalnya, dan apakah dia sengsara atau bahagia pada hari kiamat. Sengaja disampaikan pendahuluan dulu bahwa Nabi adalah orang yang jujur dan ucapannya dibenarkan. Karena yang akan disampaikan dari Nabi adalah perkara gaib. Supaya orang yang murid-muridnya dengar, harus terima karena shadiqul masduq. Orang yang mengucapkan adalah orang yang jujur ucapannya dan dibenarkan. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sawa'un fi dzalika ma aqalnahu wa jahilnahu. Kata Ibnu Qudamah, sama saja apakah yang disampaikan itu aqalnahu,
masuk akal kita, masih bisa diterima dengan akal, atau jahilnahu, ya, yang kita tidak bisa cerna dengan akal. Maksudnya yang memang yang diterima dengan akal, atau yang kadang akal tidak menerimanya. Tapi ingat, ikhwan, bahwa segala apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui Nabi Muhammad SAW, semuanya itu diterima dengan akal. Akal yang tidak terima, itu akal bukan akal yang sehat. Ya kan? Paham maksudnya? Jadi kalau ada yang tidak seperti ini, apa itu akal yang tidak sehat? Karena tidak ada syariat yang bertentangan dengan akal. Semua syariat Islam itu diterima dengan akal sehat. Paham? Dengan itulah Allah ya memberikan manusia itu akal. Jadi diberikan akal yang tidak pernah bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Ingat, Allah mengetahui segala awakibul umur, hasil dari perkara-perkara. Allah tahu. Ya, jadi diberikan akal yang normal, yang bagus untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah bertentangan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab di zamannya untuk membantah filsafat ahlul kalam, orang-orang yang selalu pakai akal, yang selalu pertentangkan syariat dengan akal. Dibantah Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab yang berjilid-jilid, Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql, menolak pertentangan antara akal dan Al-Quran dan hadits. Kau itu ahlul kalam filsafat di zamannya. Sampai disebutkan dalam buku bahwa filsafat itu selama muncul di muka bumi tidak pernah mengalami kekalahan seperti di zaman Ibnu Taimiyah masih hidup. Ya, mereka pakai akal, Ibnu Taimiyah pakai akal juga. Ya, dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jelas ya? Walam nattali' ala haqiqati ma'nahu. Dan sama saja apakah yang kita mampu memahaminya atau tidak, dan kita tidak bisa melihat akan hakikat maknanya, maksudnya akan hakikat kejadiannya. Dicontohkan mislah hadits Isra'i wal Mi'raj, seperti contoh hadits Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu dari kata asra, yusri. Isra, berjalan di malam hari. Ya? Itu Isra. Mi'raj dari kata araja, naik. Mi'raj, alat untuk naik. Nah, jadi Isra, Mi'raj itu dua kejadian dan semua terjadi dalam satu malam. Ya, Isra itu diperjalankan beliau sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang Palestina. Satu malam dengan kendaraan yang bernama buruk. Buruk itu perkawinan antara keledai dan bigol. Keledai dan bigol. Bigol itu perkawinan antara keledai dan kuda. Jadilah bigol. Dalam Al-Quran ada wal hamir wal bigola. Itu bigol. Anda pernah lihat ya? Sama, saya juga anda pernah lihat. Kalau keledai banyak di Yaman. Bahkan saya pernah naik juga. Kalau keledai mirip kuda. Iya. Hanya kalau keledai tidak bisa dimakan. Kalau kuda dimakan. Ya, sampai dicoto kuda. Kalau keledai tidak. Keledai agak kecil sedikit. Di Yaman banyak. Keledai itu dipakai untuk angkat air, ya. Dan dia tahu jalan pulang. Dilepas saja tahu pulang sendiri. Ya. Jelas ya? Nah, buruk kendaraan Nabi yang dipakaikan kepada beliau Isra itu keledai dan buruk. Hasilnya keledai dan bigol. Nabi sebutkan dalam hadis satu langkah buruk ini sejauh mata memandang. Jadi wajar ke satu malam saja. Satu langkah cukup. Ya, sampai di mana mata kita memandang? Coba antum melihat laut. Sampai di mana itu ujungnya? Ya. Sejauh mata memandang itu satu langkah. Nah, jadi wajar kan satu malam. Ya. Kemudian di Masjidil Aqsa beliau sholat mengimami seluruh Nabi dan Rasul. Naiklah setelah itu ke atas langit. Itulah Mi'raj. Baik. Nah, ini kejadian di dalam hadis yang Nabi sebutkan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa inna Quraisyan angkarathu. Orang-orang Quraisy angkarathu, mengingkari Isra Mi'raj. Mengingkarinya. Wa akbarathu, sombong dengan hadits itu.
Tolak. Walam tungkirul manamat, dan orang-orang Quraisy tidak pernah mengingkari hal-hal yang berbau mimpi. Apa maksudnya? Ada yang paham? Saya kasih hadiah. Hadiahnya minta sama pengurusnya musola. Saya ulangi ya. Ada makna di situ. Kalau bagi yang paham, telah baik-baik. Contoh yang harus diimani adalah hadits Isra Mi'raj. Wa kana yaqadatan. Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang Nabi lakukan dalam keadaan sadar, laman-aman, bukan dalam keadaan tidur atau mimpi, bukan. Fa inna Quraisyan angkarathu, karena orang-orang Quraisy mengingkari Isra Mi'raj, dan mereka tidak pernah mengingkari hal-hal yang berbau mimpi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, alhamdulillah sudah bantu. Maksudnya begini. Orang Quraisy kan mengingkari Isra Mi'raj, ya. Nah, mereka tidak pernah mengingkari hal yang berbau mimpi. Berarti Isra Mi'raj bukan mimpi. Mimpi. Karena kalau mimpi tidak diingkari oleh orang Quraisy. Karena mereka tidak pernah mengingkari hal yang mimpi. Karena itu nyata dengan tubuh dan jasad dan ruhnya bersamaan, sadar, mereka ingkari. Paham? Nah, Ibnu Qudamah sebutkan bahwa orang-orang Quraisy tidak pernah mengingkari hal yang berbau mimpi. Karena ini bukan mimpi, berhubung dia bukan mimpi, diingkari oleh orang-orang Quraisy. Itu maksudnya, untuk membantah orang-orang yang mengatakan Isra Mi'raj itu mimpi. Mending orang Quraisy berarti. Kan begitu. Hanya orang Quraisy mengingkari. Itu salahnya dia. Ya. Tapi di sisi mimpi atau tidaknya masih kalah dengan orang Quraisy. Orang Quraisy mengakui bahwa itu nyata. Jasad dan ruhnya bersamaan. Bukan ruh saja, bukan jasad saja, bersamaan. Sebagaimana kita sekarang ini, ya Allah, tidak tidur. Ada yang tidur? Bangun. Tidak tidur, bukan mimpi. Ya. Hanya salahnya orang Quraisy, dia ingkari. Ya, itu salahnya di situ. Paham ya? Antum jangan mengatakan ini tidak ada yang mengatakan itu mimpi. Sebagian mereka mengatakan ini ruhnya saja, jasadnya tidur. Ya. Ada yang mengatakan jasadnya saja, ruhnya tidak. Oh, ini bahaya. Tapi ini nyata betul. Nah, ini di sini diuji keimanan, ikhwan. Di sini letak pengujian itu keimanan bagaimana. Terima tidak? Makanya Syekh Ibnu Qudamah sudah sebutkan. Akal nahu jahil nahu, apa yang akal itu sampai atau tidak bisa dijangkau dengan akal. Mungkin kalau akal kita, ada orang yang naik sampai di langit ke-7. Ya, bisa saja. Kira-kira kalau akal kita, akal antum bagaimana? Kira-kira kalau saya akal saya bisa memahami itu. Kalau antum tidak bisa. Ya? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an saya tunjukkan. Dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan itu. Antum tahu Nabi belah pakai apa? Jarinya. Bisa terima dengan akal? Bisa, kenapa tidak bisa? Yang jelas semua itu dari kehendak Allah. Sekarang kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tidak mampu? Tidak ada. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terubah dengan jarinya. Ya, baru orang kafir sekarang menemukan, mereka teliti sampai di bulan dan mengatakan bulan ternyata pernah terbelah. Sementara umat Islam sudah yakin dari 15 abad yang lalu. Baru mereka yakin. Itu pun keyakinan mereka, apa yang mereka dapatkan tidak membuat mereka beriman juga. Mungkin ada satu dua yang beriman. Ya. Ada yang pergi ke atas, dia dekati bintang, ternyata bunyi bintang itu mengetuk. Ya, dalam Al-Quran, was-sama'i wat-tariq. Tarik. Bintang yang mengetuk. Antum tahu artinya? Antum sudah hafal, sudah tahu artinya. Nah, mereka sampai ke sana, dia dekati bintang itu ternyata bunyi. Ada bunyi. Iya. Dalam Al-Quran sudah jelaskan. Itu semua sudah ada. Laut juga mereka teliti, ternyata laut pernah terbelah. Ya. Baru tahu, umat Islam sudah yakin Nabi Musa belah dengan tongkatnya. Terbelah semuanya.
kata Allah, fakana qataudil adin, sampai laut itu seperti menjadi dua gunung. Dalam Al-Quran. Ya. Tapi baru mereka mengetahuinya dengan athar-athar yang mereka lihat, hasil-hasilnya dan seterusnya. Jelas ya? Adapun Isra dan Mi'raj, saya sebutkan sedikit pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Adapun contoh kedua nanti kita sebutkan ya. Isra dan Mi'raj ini jelas dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, al-ayat dalam surah Al-Isra. Bahkan sudah ada surah khusus ya. Baik. Kemudian kapan kejadiannya? Nah, ini yang penting untuk disebutkan. Kejadiannya ini khilaf. Banyak para ulama menyebutkan, tidak ada yang pasti tentang waktunya. Iya. Tentang waktu pasnya, kapan, tanggal berapa. Ada yang mengatakan sebelum terutus Nabi SAW, ini pendapat yang paling lemah. Yang benarnya setelah beliau menjadi Rasul. Iya. Ada yang mengatakan ya, itu sebelum hijrah. Ya, 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 8 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 11 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Dan semuanya tidak ada dalilnya. Ini khilaf yang tidak ada yang bisa menentukannya. Yang jelas yang disepakati ya, pertama, bahwa kejadian itu setelah terutusnya beliau menjadi Rasul. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua yang disepakati adalah kejadian itu setelah meninggalnya Khadijah. Paham? Setelah meninggalnya Khadijah. Kenapa dipastikan? Iya, karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini menerima perintah apa? Hah? Salat. Dan diwajibkannya salat itu setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang dipastikan. Paham maksudnya? Pendapat yang mengatakan sebelum terutus ini paling lemahnya. Iya. Nah, yang mengatakan itu terjadi setelah terutusnya beliau menjadi seorang Rasul, ini mereka berselisih tentang waktu tepatnya kapan. Itu juga mereka tidak bisa menentukan, tidak ada dalil. Tapi yang dipastikan setelah meninggalnya istri beliau yang pertama Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa salat itu ditetapkan pengajibannya setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Baik. Kita cukupkan dulu ya, insyaallah taala sudah masuk Isya. Contoh yang kedua beliau sebutkan, nanti kita akhirkan penyebutannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.